Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Mengenal Technopreneurship. Nah, apa itu Technopreneurship? Technopreneurship adalah suatu usaha bisnis yang berbasis pada teknologi tinggi, yang biasanya berasal dari bidang TIK, elektronik, internet, life science, dan bioteknologi. Technopreneurship juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan atau jasa di mana teknologi merupakan faktor kritis dari pencapaian misi dari perusahaan itu, seperti Facebook, Google, Ruang Guru, dan lain-lain. Atau secara singkatnya, Technopreneurship adalah kewirausahaan dalam bidang teknologi. Selanjutnya, apa itu entrepreneur dan entrepreneurship? Pertama, entrepreneur atau wirausaha adalah orang yang masuk dan menjalankan atau menjadi pionir usaha baru. Biasanya, entrepreneur adalah orang yang menggunakan kedua bagian otaknya, yaitu otak kiri yang berhubungan dengan logika berpikir dan otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas. Sedangkan entrepreneurship dapat diartikan sebagai memulai suatu bisnis yang baru, sehingga dalam melakukan entrepreneurship dibutuhkan kreativitas, inovasi, dan keberanian. Bagaimana mengembangkan suatu technopreneurship? Dalam pengembangan technopreneurship ada yang disebut seed model. Model adalah gabungan dari 4 poin, yaitu self-mastery, environment mastery, enterprise mastery, dan development of business plan. Yang pertama, self-mastery atau penguasaan terhadap diri sendiri, yang mana dapat diartikan sebagai kemampuan menganalisis dan mengenali diri sendiri. Apa hobi kita, apa hal yang membuat kita tergugat, apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan. Sehingga, self-mastery akan memunculkan passion kita. Dengan hal ini, kita bisa melakukan hal yang kita benar-benar suka sehingga tidak terdapat penyesalan ketika mengambil jalan ke depannya. Nah, orang yang memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya sendiri disebut self-mastered person. Beberapa karakteristik dari self-mastered person seperti yang pertama, tidak membutuhkan IQ atau kecerdasan intelektual yang tinggi, tapi self-mastered person memiliki EQ dan EQ yang tinggi. EQ itu apa? EQ adalah kemampuan seseorang untuk keluar dari masalah, dan EQ atau kecerdasan emosional adalah kecerdasan seseorang yang berkaitan dengan kontrol diri dan emosinya, sehingga seorang self-mastered person mampu merubah kesulitan yang dihadapinya menjadi sebuah peluang. Seperti kata Albert Einstein, di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Sifat alamiah dari self-mastered person yaitu pertama, performer. Artinya, seseorang yang kompetitif dalam bekerja. Yang kedua, epicure. Artinya, kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga mampu memotivasi diri dan orang lain. Yang ketiga, boss. Artinya, seseorang yang berani ambil inisiatif dan tanggung jawab, tidak ragu ketika mengambil keputusan, berani ambil risiko, dan menyukai tantangan. Selanjutnya itu memanfaatkan otak kiri dan otak kanan. Nah, self-mastered person juga seorang yang memiliki impian, cita-cita, atau tujuan hidup yang jelas ke depannya. Selanjutnya, environment mastery, atau penguasaan terhadap lingkungan. Maksudnya adalah kemampuan untuk mencari ide bisnis dengan mencari peluang di lingkungan. Beberapa contoh poin dari environment mastery, seperti Serenity Walks. Serenity Walks dapat diartikan sebagai suatu kebetulan yang terjadi di lingkungan kita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, di mana kebetulan ini bisa membawa kita kepada suatu kesempatan untuk memulai bisnis baru. Hal ini dapat diperoleh ketika seseorang mendapatkan suasana baru, sehingga dapat diperoleh penglihatan atau pandangan-pandangan baru. Selanjutnya itu krisis. Krisis dapat diartikan sebagai suatu kejadian di lingkungan, di mana terjadi ketidakpuasan atau keinginan adanya suatu perubahan atau revolusi. Nah, krisis ini bisa menjadi kesempatan untuk memulai suatu bisnis atau tindakan yang menjadi titik balik dari suatu hal baru.
Selanjutnya yaitu tren. Nah, tren artinya kecenderungan yang ada sekarang. Hal-hal apa yang ada sekarang, hal-hal apa yang populer sekarang. Sehingga dalam mengambil suatu kesempatan diperlukan informasi mengenai tren yang terjadi. Seseorang yang memiliki penguasaan terhadap lingkungan disebut environment mastered person. Berapa poin yang bisa dijadikan sebagai karakteristik environment mastered? Yaitu, pertama, mengerti selak-beluk usaha yang digeluti. Artinya, seseorang yang mengerti industri atau usaha yang digeluti, luar dan dalam, maupun bagaimana cara pengelolaannya. Selanjutnya, memiliki strategi dan mampu menciptakan inovasi. Environment mastered person memiliki strategi ketika menjalankan bisnis dan industrinya untuk langkah ke depannya, dan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang belum sempurna atau belum ada sebelumnya. Next, tidak dikuasai oleh situasi. Tidak dikuasai oleh situasi artinya tidak menyerah pada situasi dan mengikuti arus begitu saja, tetapi memanfaatkan situasi yang ada dan mengubahnya menjadi suatu peluang. Selanjutnya, memiliki paradigma positif. Dengan adanya paradigma positif, maka ketika seseorang menghadapi tantangan, orang itu tidak akan mengeluh, tapi melihat adanya kesempatan atau peluang yang bisa diambil dari masalah itu. Seperti kata Victor Kiam, pengusaha hanyalah mereka yang memahami bahwa ada sedikit perbedaan antara hambatan dan peluang, dan mampu mengubah keduanya menjadi keuntungan mereka. Enterprise Mastery atau penguasaan terhadap manajemen usaha merujuk pada bagaimana menjalankan suatu bisnis, mulai dari pembuatan bisnis, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen risiko. Adapun orang yang menguasai manajemen usaha atau enterprise mastered person adalah seorang yang mengerti dan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen seperti pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan. Selanjutnya, seseorang yang mengerti dan mengintegrasikan proses dari manajemen, mulai dari planning, organizing, directing, dan controlling. Kedua poin sebelumnya menunjukkan seseorang yang ahli manajemen, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kemampuan memimpin dan menginspirasi sekitar, sehingga keinginan-keinginan yang diinginkan seseorang dapat terwujudkan. Yang terakhir, development of business plan atau pengembangan suatu rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi suatu usaha. Business plan ini berfungsi untuk mempertajam rencana yang telah ditetapkan dan mengetahui arah dan tujuan suatu perusahaan. Terdapat 3 poin utama dalam pengembangan bisnis plan. Yang pertama, tulis rencana bisnis plan. Jadi, seseorang harus mampu mewujudkan ide-idenya dalam bentuk bisnis plan. Yang kedua, mempresentasikan dan mempertahankan bisnis plan. Dan yang ketiga adalah menambahkan perbaikan-perbaikan pada bisnis plan yang telah dibuat. Setelah mengetahui apa itu technopreneurship, selanjutnya saya akan menjelaskan ide bisnis technopreneurship saya. Ide bisnis yang saya rencanakan adalah membuat mobil application, game anak, dan membuat desain template dan web. Nah, ide yang saya miliki saat ini untuk aplikasi mobil adalah aplikasi tanam panen. Seperti namanya, aplikasi ini akan membantu petani mulai dari menanam, memanen, sampai penjualan. Meski telah banyak aplikasi tani, tapi belum ada yang terlalu powerful dan all-in-one seperti bidang-bidang lain seperti Hello Dokter, Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan lain-lain. Ataupun jika ada, tapi belum tersebar sampai ke tempat tinggal saya. Jadi saya berencana membuat aplikasi ini di mana akan memberikan berbagai fitur untuk membantu pertanian. Fitur yang saya tawarkan untuk aplikasi ini adalah: yang pertama, tanaman yang cocok untuk suatu daerah dengan melakukan pendekatan tipe tanah dan musim. Yang kedua, langkah-langkah dalam penanaman tanaman dan alternatif yang bisa dilakukan untuk penanaman tersebut. Yang ketiga, akan memberikan schedule waktu pemeliharaan tanaman. Yang keempat, memberikan info mengenai toko-toko pertanian sekitar. Yang kelima, akan memberikan info dan solusi untuk masalah kesehatan tanaman. Dan dengan analisis gambar, maka akan mendeteksi hama atau penyakit yang menyerang suatu tanaman. Yang keenam, akan memberikan informasi mengenai analisis harga pasar, baik lokal, nasional, ataupun global. Lalu tempat promosi dan penjualan. Dan terakhir yaitu sharing keluhan dan solusi. Fitur ini berguna untuk menjadi tempat komunikasi antar petani dan menyampaikan keluhan yang dihadapinya kepada petani lain atau ahli pertanian.